Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Battle 2 saham murah dan bagus. Siapa pemenangnya? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Untuk materi kali ini, kita akan membandingkan kinerja dua saham bank swasta yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Kenapa? Karena kedua saham ini bisa dikatakan masih murah dan punya kinerja yang cenderung baik, yaitu BNGA atau Bank CIMB Niaga dan BDMN atau Bank Danamon. Di antara BNGA dan BDMN, saham mana yang lebih menjanjikan untuk investasi ke depan? Kita akan membandingkan dari berbagai sudut pandang, seperti manajemen, pemegang saham mayoritas, kinerja keuangan, rasio keuangan, valuasi, dividen, serta pergerakan harga saham 5 tahun terakhir. Sebagai informasi, analisa yang dibuat hanya berdasarkan sudut pandang pribadi dan tidak ada jaminan kepastian profit apabila mengikuti analisa ini. Setiap keputusan investasi menjadi tanggung jawab Anda sendiri ya. Disclaimer on tetap berlaku. Aspek pertama, manajemen. Presiden Komisaris BNGA dijabat oleh Didi Yahya. Beliau diangkat sebagai Komisaris CIMB Niaga pada tanggal 15 April 2019 dan efektif bekerja pada 20 November 2019. Pernah menjabat juga sebagai audit senior di Arthur Andersen & Co. tahun 1989 sampai 1992, manajer di Morgan Granfield & Co. tahun 1993, Head of Investment di JP Morgan Indonesia tahun 1993 sampai 2005, dan riwayat pekerjaan yang terakhir sebagai Managing Director Head of Investment Banking di JP Morgan Malaysia tahun 2005 sampai 2016. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali. Sedangkan Presiden Direktur BNGA dijabat oleh Tigor Siahaan yang menjabat sejak tahun 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Management Associate di Citi Indonesia tahun 1995 sampai 2000, Vice President Institutional Remedial Management di Pusat Citi New York tahun 2000 sampai 2013, Country Risk Manager di Citi Indonesia tahun 2003 sampai 2004, dan jabatan terakhir sebagai Chief Country Officer di Citi Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Beliau tidak punya hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham mayoritas, namun punya kepemilikan saham perusahaan sekitar 0,0259% atau 6,5 juta lembar. Bagaimana dengan BDMN? Presiden Komisaris BDMN dijabat oleh Takayoshi Futai yang merupakan warga negara Jepang. Beliau menjabat sebagai komisaris utama pada tahun 2019. Sebelumnya diangkat sebagai komisaris Danamon pada tahun 2018. Beliau merupakan seorang bankir yang syarat akan keahliannya dengan lebih dari 30 tahun pengalaman, dengan memulai karir pada tahun 1983 pada The Sanwa Bank Ltd. Yang merupakan pendahulu dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Sedangkan Presiden Direktur BDMN dijabat oleh Yasushi Itagaki yang merupakan warga negara Jepang. Mulai bergabung dengan PT Bank Danamon Indonesia sebagai direktur pada Maret 2018 dan diangkat menjadi Direktur Utama Bank Danamon pada 1 Oktober 2019. Sebelum bergabung dengan Bank Danamon, Itagaki adalah Managing Executive Officer dan Deputy Chief Executive Unit Bisnis Perbankan Komersial Global dari MUFG Bank dan Executive Officer MUFG. Nah, kesimpulannya dari sisi manajemen terlihat Bank Danamon dipimpin oleh top manajemen yang belum terlalu lama berada di perusahaan. Meski top manajemen Bank CIMB Niaga juga seperti itu, namun jika dilihat dari jangka waktu, top manajemen BNGA masih lebih unggul dengan masa jabatan yang lebih lama. Selain itu, top manajemen Bank CIMB Niaga juga mempunyai kepemilikan saham perusahaan meski tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, dari aspek pertama ini, saya pribadi lebih mengunggulkan BNGA dibandingkan BDMN. Aspek kedua, pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas BNGA adalah CIMB Group dengan porsi kepemilikan 91,48%, sedangkan kepemilikan di masyarakat hanya sebesar 7,73%. Sedangkan BDMN, pemegang saham mayoritasnya adalah MUFG Bank dengan porsi 92,47%. Artinya jumlah saham di masyarakat hanya sekitar 7,53%. Kesimpulannya, dari sisi pemegang saham mayoritas terlihat porsi saham di masyarakat BNGA dan BDMN sama rata.
di mana keduanya mempunyai jumlah saham beredar di masyarakat dengan porsi yang kecil, yaitu sekitar 7%-an, sedangkan 90% sahamnya masih dipegang oleh pemegang saham mayoritasnya. Pada aspek ini, kedua saham tersebut sama baiknya. Namun, BNGA punya satu kelebihan di mana top manajemennya punya kepemilikan saham perusahaan. Hal ini bagi saya menjadi nilai tambah, sehingga pada aspek kedua ini saya memilih BNGA dibandingkan BDMN. Aspek ketiga, kinerja keuangan. Berikut perbandingan kinerja keuangan BNGA dan BDMN untuk laporan keuangan triwulan 4 2020. Dari sisi neraca keuangan, BNGA mempunyai total aset dan liabilitas yang lebih besar dibandingkan BDMN. Hal itu bisa kita lihat dengan total aset BNGA sebanyak 280,94 triliun, sedangkan BDMN hanya 200,89 triliun. Total liabilitas BNGA 239,89 triliun, sedangkan BDMN hanya 157,31 triliun. Meski untuk total ekuitas, BNGA lebih rendah dibandingkan BDMN dengan total ekuitas hanya 41,04 triliun, sedangkan BDMN 43,11 triliun. Dari sisi laba rugi, penjualan BDMN lebih besar dibandingkan BNGA dengan nominal 24,37 triliun, sedangkan BNGA sebanyak 22,82 triliun. Namun untuk pendapatannya, BNGA jauh lebih besar dengan nominal 2,01 triliun, sedangkan BDMN hanya 1,01 triliun. Kemudian bagaimana dengan growth-nya? Pertumbuhan IPS kedua bank ini di tahun 2020 mengalami penurunan, di mana IPS BNGA turun sebanyak 32,20% dari yang awalnya Rp118 di tahun 2017 dan turun menjadi Rp80 di tahun 2020, dan BDMN turun sebanyak 73,18%, di mana IPS BDMN turun dari yang Rp384 di tahun 2017 dan menjadi Rp103 di tahun 2020. Kesimpulannya, jika melihat size perusahaan, BNGA unggul sedikit dibandingkan BDMN. Namun, jika dilihat dari kinerja dan efektivitas perusahaan yang ditampilkan tadi, Mimin akan lebih memilih BNGA dibandingkan BDMN. Salah satu faktor yang bisa kita lihat adalah di mana BDMN punya penjualan yang lebih besar dibandingkan BNGA, namun BNGA yang mampu menghasilkan net income yang lebih besar dibandingkan dengan BDMN. Aspek keempat, rasio keuangan dan valuasi. Untuk ROE, BNGA lebih unggul dari BDMN dengan angka 4,90%, sedangkan BDMN hanya 2,34%. Untuk NPM, BNGA lebih baik dibandingkan BDMN dengan angka 8,82%, sedangkan BDMN hanya 4,13%. Untuk PER, BNGA masih jauh lebih rendah dibandingkan BDMN dengan angka 12,93 kali, sedangkan BDMN 26,97 kali. Untuk PBV, BNGA dan BDMN punya valuasi yang sama, yaitu 0,63 kali. Kesimpulannya, saya pribadi lebih mengunggulkan BNGA dari rasio keuangan, di mana kita bisa melihat BNGA punya rasio yang lebih baik dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan BDMN. Meskipun tentu saja dari sisi profitabilitas, kedua saham ini punya rasio yang cukup rendah dibandingkan pesaingnya yang ada di industri perbankan. Aspek kelima, harga saham. Harga saham BNGA awal tahun 2016 adalah Rp590 dan naik menjadi Rp1.000 di awal tahun 2021. Artinya, mengalami kenaikan sebanyak 69,49% selama 5 tahun terakhir. Sedangkan BDMN, harga sahamnya di awal tahun 2016 adalah Rp3.200 dan turun menjadi Rp3.120 di awal tahun 2021. Artinya, mengalami penurunan sebanyak 2,5% selama 5 tahun. Kesimpulannya, dari pergerakan harga saham terlihat BNGA jauh lebih unggul dibandingkan BDMN karena mampu menghasilkan profit atau kenaikan harga, sedangkan BDMN malah mengalami penurunan harga. Aspek keenam, dividen. Total dividen BNGA pada tahun 2020 adalah Rp55,39. Jika membandingkan dengan harga saham Rp1.035, artinya dividen yield-nya sekitar 5,35%. Untuk BDMN, dividen yang dibagi tahun 2020 berjumlah Rp187,55. Jika membandingkan dengan harga saham sebanyak Rp2.780, dividen yield-nya sekitar 6,75%. Kesimpulannya, dari sisi dividen, BDMN menawarkan yield yang jauh lebih besar dibandingkan BNGA. Dari berbagai aspek yang kita bandingkan tadi, secara keseluruhan dari sisi kinerja, Mimin pribadi lebih memilih BNGA dibandingkan BDMN.
Untuk size dan kinerja keuangan, kedua perusahaan ini sebenarnya beda-beda tipis. Dari sisi jumlah saham beredar dan dividen juga, keduanya cukup menarik dengan presentasi yang mirip. Namun, dengan valuasi yang lebih rendah, BNKA masih mampu menghasilkan kenaikan harga selama 5 tahun, berbeda dengan BDMN yang bahkan harga sahamnya mengalami penurunan. Namun ingat, ini hanya pendapat pribadi saja ya, dan pendapat Mimin belum tentu benar dan bisa juga salah. Jika Anda ingin membeli salah satu dari dua saham yang kita bahas pada video ini, silakan lakukan analisa yang lebih mendalam ya. Demikian informasi pada video ini, semoga memberikan pemahaman kepada Anda semua ya. Seperti biasa, di akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama ada Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua adalah Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Thank you.